waktu pada malam hari ini? Nggih, Pak. Monggo. Tidak apa-apa, Ini tidak Bu, mengganggu. ini Bu, ini kebetulan masalah di lembaga sekolah saya Bu. Nggih. Yang terjadi seperti ini Bu, di setiap event kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, itu acara yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan harapan yang saya idam-idamkan Bu Liv. Jadi menurut Pak Rifai, bagaimana harapan yang Bapak inginkan pada diskusi kita di malam hari ini, Pak? Gini, saya mau curhat kepada Bu Livatun, mau saya gini, karena ini menyangkut kegiatan sekolah, harusnya semua warga yang ada di sekolah saya itu harus bahu-membahu demi mensukseskan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah saya. Lalu apa menurut Pak Rifai, sebagian warga sekolah kurang mensukseskan kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah, Pak? Betul Bu, itulah masalahnya. Jadi beberapa warga sekolah, khususnya ini ibu-ibu Bu, ibu-ibu Nggih. itu kurang kompak dalam mensukseskan program yang sudah kita buat di sekolah saya Bu. Lalu menurut Pak Rifai, hal apa yang membuat ibu guru kurang kompak dalam mensukseskan program sekolah tersebut, Pak? Begini Bu, memang kondisi sekolah itu selama ini tidak kondusif Bu. Karena apa? Karena dewan gurunya itu sementara ini tidak bisa bersatu. Khususnya ibu-ibu guru itu yang terjadi di sekolah saya ini terjadi ada dua kubu Bu. Sehingga setiap ada program dari kubu satu misalnya, kubu yang lain tidak mau membantu. Nah begitu pula sebaliknya, bila ada kubu yang lain ada program, kubu yang lainnya juga itu tidak mau membantu. Dan ini Bu Liv, itu Ya. berdampak pada proses belajar mengajar. Sehingga efeknya itu mempengaruhi hasil prestasi murid. Sehingga tidak berkembang lagi Bu. Jadi di sekolah Pak Rifai itu terdapat kelompok gitu ya, Pak, ya? Eee, Betul. jadi sangat mempengaruhi ya, Pak, untuk, pembelajaran belajar mengajarnya begitu. Lalu langkah yang Bapak Rifai ambil bagaimana, Pak? Gini Bu, mau saya, ya kita itu jangan seperti anak kecil lah. Malu sebenarnya. Sebagai pendidik, nanti jangan sampai mereka itu tahu perilaku gurunya itu gimana gitu Bu. Kira-kira apa yang bisa Bapak Rifai lakukan dalam masalah ini? Nah, saya berpikir gini Bu, saya mau semua warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru, itu kita duduk satu ruang di ruangan tertentu, duduk di ruang yang sama, dan intinya adalah membahas masalah yang terjadi di sekolah saya ini. Dan saya mau menanyakan dari semua rekan-rekan, khususnya ibu-ibu maunya gimana? Apakah berlanjut terus? Sampai kapan hal ini terjadi? Kemudian berlangsung itu sampai kapan? Mulai dari kapan? Dan mau jadi apa lembaga ini kalau diterus-teruskan seperti itu, gitu loh Bu. Begitu. Lalu menurut Pak Rifai, apakah dengan cara tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah Bapak? Ya setidaknya saya harus mengambil langkah Bu, karena setidaknya langkah yang tersebut yang sudah saya upayakan itu bisa menghilangkan sifat kubu-kubuan yang ada di lembaga sekolah saya. Lalu menurut Pak Rifai, adakah cara lain apabila langkah tersebut tidak tercapai, Pak? Gini, menurut saya Bu, saya dengan cara yang saya terapkan, rencana yang akan saya terapkan nanti, saya akan berhasil Bu. Karena apa? Semua masalah apabila kalau kita komunikasikan dengan baik dan kita bicarakan bersama-sama, mungkin dampak buruknya bagaimana pasti akan terselesaikan dengan baik pula. Apalagi kita itu sebagai pendidik yang seharusnya punya prinsip digugu dan ditiru. Nah, seharusnya sebagai berita itu harus memberi contoh dan teladan yang baik bagi murid-muridnya.
Amin ya, saya doakan berhasil ya Pak langkah tersebut, sehingga kondisi di sekolah jenengan itu dapat berjalan pembelajarannya dengan baik kembali, tidak terjadi kubu-kubuan yang mungkin menjadi problem di sekolah jenengan pada saat ini. Begitu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Lalu apa komitmen Pak Rifai terhadap rencana tersebut Pak? Komitmen saya ingin selalu mengkomunikasikan setiap program yang ada di lembaga saya dan membuka masukan, kritikan, saran dari semua dewan guru. Sehingga program yang dijalankan di sekolah saya merupakan program bersama dan semua warga sekolah itu dapat mensukseskan program sekolah tersebut karena ini adalah merupakan program bersama. Ya, jadi kesimpulannya itu Pak Rifai memberikan bahwa penjelasan begitu atau pengertian kepada Bapak Ibu guru yang lain bahwa ini tuh adalah program kita bersama begitu ya Pak ya. Betul. Bagus sekali Pak Rifai, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Lalu apa yang bisa Bapak simpulkan pada kegiatan kita di malam hari ini Pak? Yang saya simpulkan gini Bu, saya segala sesuatu intinya itu bisa kita bicarakan bersama. Namun kalau tidak ada aksen, mungkin ya selamanya akan berlarut-larut Bu. Ye, begitu ya Pak ya. Semoga dapat berjalan dengan baik sesuai yang Bapak harapkan. Ya, terima kasih Bu Liv. Maaf loh Bu Liv, ini jadinya membicarakan masalah yang terjadi di lembaga saya. Jadi saya malu ini Bu. Tidak apa-apa Pak, ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya yang masih junior ini loh Pak. Ya Bu, tapi sekarang hati saya itu sekarang jadi lega Bu. Bisa mencurahkan kegundahan yang selama ini terpendam dalam hati saya Bu. Perasaan saya sekarang jadi plong Bu. Baik, selalu semangat Pak Rifai, lanjutkan perjuangan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak bangsa. Begitu ya Pak ya. Sama-sama Bu Liv, terima kasih atas waktunya yang mau mendengarkan curhatan hati saya Bu Liv, yang selama ini tidak bisa saya ceritakan kepada siapapun. Dan pada malam ini saya ceritakan ke Bu Liv. Iya Pak. Sama-sama Pak Rifai. Ya Bu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ganggu istirahatnya Bu Liv. Sekian dulu ya Bu Liv ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, apakah Pak Rifai mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, boleh. Ya, monggo silakan. Iya, mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak Rifai malam ini. Nggak apa-apa Bu, kebetulan saya juga lagi nyantai kok ini. Tidak apa Bu? Baik, iya begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Rifai bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Mungkin saya bisa membantu masalah yang dihadapi oleh Bu Lipatin. Silakan. Baik, begini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi Pak Rifai. Masalah apa ya kira-kira Bu ya? Coba Bu Li bisa ceritakan kepada saya. Mungkin yang dirasakan apa, mungkin saya bisa bantu Bu Li. Ya, baik begini Pak, akhir-akhir murid-murid di kelas saya itu kurang semangat Pak dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan, begitu Pak. Jadi menurut Bu Lifatin, kira-kira Bu Lifatin mengharapkan apa dari obrolan kita malam ini? Jadi saya berharap adanya solusi Pak atas permasalahan yang saya hadapi terkait murid-murid yang kurang bersemangat dalam pembelajaran tersebut Pak. Menurut Bu Lifatin, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid itu sehingga kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari Bu Lifatin?
Baik, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang bersemangat, mungkin yang pertama karena adanya renovasi, Pak, di sekolah saya. Lalu yang kedua, mungkin saya dalam pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada murid saya, sehingga murid jadi kurang bersemangat dalam pembelajaran. Oh, begitu. Kira-kira apa saja Bu yang membuat Ibu semangat dalam memberikan pembelajaran Ibu ini? Jadi, menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran itu yang eee, aktif atau mungkin, tidak terganggu adanya renovasi, seperti itu, Pak. Jadi, murid akan lebih aktif dalam pembelajaran. Wah, saya sependapat dengan ide Ibu Bu Livatin tadi. Tapi menurut Bu Livatin, kira-kira kapan selesainya renovasi dari pembangunan gedung sekolah Ibu itu? Menurut jadwal perkiraan masih semester depan, Pak, awal semester depan. Saya juga menginginkan pembelajaran yang tidak membosankan begitu, Pak, agar siswa itu aktif dan merasa nyaman dalam pembelajaran. Oh, berarti renovasinya itu sudah mau selesai ya Bu, mungkin kalau bulan depan. Lalu menurut Bu Livatin, apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu bisa asik dan kemudian tidak bosan dalam menerima pembelajaran dari Bu Livatin? Iya, Pak. Untuk renovasi perkiraan bulan depan selesainya. Untuk pembelajaran yang asik dan tidak membosankan, menurut saya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Jadi, murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik dan kelas menjadi lebih aktif begitu, Pak. Hmm. Lalu Bu, mengenai renovasi pembangunan gedung tersebut, itu hal yang mengganggu dalam pembelajaran murid-murid Ibu itu apa kira-kira? Ya, karena sangat mengganggu, Pak. Karena di dalam kelas pembelajaran saat ini itu dari 2 kelas, Pak. Jadi 2 kelas itu digabungkan menjadi satu. Jadi sangat tidak kondusif karena populasi atau jumlah peserta didik dalam satu kelas itu sangat banyak melebihi kuota begitu, Pak. Oh, jadi digabung dua kelas jadi satu ruang gitu ya? Iya, Ya, benar. itu kira-kira dengan menggabungkan dua kelas menjadi satu ruang, itu apakah merupakan hal yang terbaik bagi Bu Livatin? Sebelumnya Pak, sebelum melakukan penggabungan 2 kelas ini, sebelumnya kami di sekolah kami sudah menerapkan daring, Pak. Tetapi dalam metode daring tersebut kurang maksimal sehingga adanya, apa ya Pak, eee, adanya saran dari wali murid agar peserta didik itu bagaimana caranya agar peserta didik tetap masuk pembelajaran seperti itu di sekolah begitu, Pak. Nah, dengan cara seperti itu, bagaimana cara pengkondisiannya, Bu? Ya, sebenarnya sangat sangat susah, Pak, karena ya tadi jumlah populasinya kan sangat banyak begitu, sehingga kurang kondusif. Tapi, mungkin dalam kondisi ini saya dapat menerapkannya mungkin seperti ice breaking agar fokus kembali ataupun pada saat kondisi yang sangat-sangat, ramai begitu, Pak, mungkin saya bisa menerapkan teknik stop begitu. Oh, jadi masih ada solusi ya. Kira-kira dengan kondisi seperti itu, Bu Livatin cara menerapkannya seperti apa, Bu? Baik, Pak. Kalau saya sebelumnya itu menerapkannya itu dengan teacher center, Pak. Jadi saya memberikan pengarahan kepada peserta didik, begitu. Nah, menurut Bu Livatin, apakah dengan teknik teacher center itu kira-kira dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada murid? Sebenarnya belum, Pak, karena kan dalam teacher center itu, saya khususnya guru, sebagai guru itu hanya menerangkan. Jadi kelas itu kurang aktif dan
masih berjalan satu arah begitu, Pak. Jadi mungkin, pembelajarannya bisa menggunakan student center agar kelas itu berjalan dua arah dan mungkin bisa lebih aktif begitu, Pak, di dalam pembelajaran. Hmm, mungkin bisa Bu Lifatin beri gambaran kepada saya bagaimana Bu Lifatin bisa menerapkan pembelajaran student center tersebut. Baik, mungkin dengan saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan memperhatikan, kodrat zaman dan kodrat alam, Pak. Oh, bisa-bisa Bu. Mungkin bisa Bu Lifatin jelaskan bagaimana pembelajaran tersebut diterapkan ke murid. Baik, mungkin dengan seperti, sekarang kan kita melihat bahwa khususnya kan di SMP, Pak, menerapkan di kodrat alam dan kodrat zaman, sekarang kan penggunaan teknologi itu sangat tidak bisa dihindari begitu ya, Pak. Jadi mungkin dalam pembelajaran bisa saya menggunakan media seperti nanti bisa saya menggunakan word wall ataupun bisa menggunakan quizzes ataupun media-media yang berbasis teknologi dalam pembelajaran begitu, Pak. Oh, bagus sekali Bu. Eh, saya yakin Bu dengan menggunakan sumber-sumber seperti rencana jenengan yang sampaikan tadi, itu menurut saya itu bisa membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Mungkin gitu Iya, Bu. iya, baik, Pak. Nah, kira-kira Bu Lifatin, Iya, komitmen dari Ibu dari pembelajaran yang disampaikan itu mungkin mungkin mempunyai rencana apa itu Bu? iya. Jadi dari, pembelajaran tersebut saya membuat, komitmen, jadi saya bagaimana merancang sebuah rencana pembelajaran itu yang mengaksikan, Pak. Jadi, yang membuat peserta didik itu aktif, lalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman tadi, Pak. Jadi tidak ada unsur paksaan. Jadi saya juga melihat dari gaya belajar siswa mungkin ya, Pak. Lalu, dilihat juga minat dari peserta didik. Jadi misalnya tugas itu tidak hanya diberikan, sesuai keinginan jadi Bapak Ibu guru. Jadi memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengumpulkan tugasnya menurut, minat mereka. Misalnya, salah satu contohnya seperti saya kan mengampu pelajaran prakarya ya, Pak, ya. Iya. Mungkin bisa seperti misalnya ada tugas, itu tugasnya tidak hanya dalam bentuk tulisan saja begitu, Pak. Mungkin tugasnya bisa dalam bentuk misalnya bisa menggunakan video ataupun yang minat infografis atau desain bisa membuat seperti poster dalam pengumpulan tugas. Jadi tidak hanya berpusat pada satu tugas saja begitu, Pak. Wah, sebenarnya sudah bagus Bu. Jenengan menerapkan pembelajarannya dengan kondisi tersebut. Mudah-mudahan jenengan yang terapkan seperti itu bisa berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan Bu Lifatin tadi. Iya, baik terima kasih Pak. Semoga saya juga dapat menerapkannya dengan berkelanjutan begitu agar, saya juga dapat melibatkan murid atau berperan aktif begitu murid di dalam kelas agar, tercipta pembelajaran yang dua arah begitu, Pak. Mohon maaf Pak mengganggu waktu Pak Rifai malam-malam begini ya, Pak, ya. Enggak apa-apa Bu, sama-sama Bu, ini juga pembelajaran bagi saya juga. Pokoknya tetap semangat dan menjadi guru yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid Bu nggih. Sesuai dengan moto kita, eh, calon penggerak itu Bu. Iya, baik Bapak terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.